1945, final defeat came to the Japanese. 3 days after the war's end, a committee of national leaders proclaimed the independence of the Republic of Indonesia, with Sukarno as president. Thus, on their own initiative, seizing the freedom promised 3 years earlier by the Dutch. With the Japanese defeated and no allied forces at hand to take over in their place, nationalist... Kalian sudah mendengar berita kekalahan Jepang? Belum, benarkah itu? Apa yang terjadi dengan Jepang? Dari yang mendengar, sekutu telah menjatuhkan bom di kota Hiroshima dan Nagasaki. Oleh sebab itulah, Jepang melakukan gencatan senjata. Berarti kita harus segera memproklamasikan kemerdekaan. Benar itu. Jepang sudah tidak ada wewenang lagi di negara kita. Kita harus manfaatkan momen ini. Teman-teman sekalian, sudahkah kalian mendengar berita tentang kekalahan Jepang? Belum, kawan. Dari mana kau tahu tentang ini? Barusan saya dan Sukarni berkumpul dengan Syarif. Ia mendengar siaran radio Jepang yang mengumumkan berita tentang gencatan senjata itu. Berarti negara kita sekarang dalam keadaan vacuum of power. Benar demikian. Saya mengumpulkan kalian semua di sini untuk membahas masalah itu. Kita harus memanfaatkan situasi ini untuk memproklamasikan kemerdekaan. Tepat sekali. Kalau begitu, kita harus membagi tugas. Wikana dan Khairul, kalian harus pergi ke kediaman Sukarno untuk memberitahukan berita ini. Saya dan Bung Darwis akan memerintahkan pemuda lainnya untuk merebut kekuasaan Jepang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Sukarnonya ada, Bu? Ada. Sebentar saya panggilkan. Silakan, Bu. Ini loh. Belok nanti. Pak, ada yang mencari. Siapa, Bu? Tidak tahu, Pak. Ada apa? Kita harus memproklamirkan kemerdekaan sekarang, Bu. Ini batang leherku. Seretlah aku ke pojok depan sana. Lalu potong leherku malam ini juga. Kamu tidak perlu menunggu hari esok. Tapi ini saat yang tepat, Bu. Jepang sudah kalah oleh sekutu dan tidak ada kuasa lagi di negeri ini. Mengapa kita harus menunggu? Jepang adalah masa yang silam. Belum lagi Belanda ingin berkuasa di negeri ini. Jika saudara tidak setuju apa yang saya katakan dan mengira saudara mampu menumpang kekuatan sendiri, mengapa datang pada Soekarno dan memintanya untuk memproklamasikan kemerdekaan? Apakah kita harus menunggu janji Jepang untuk memerdekakan bangsa ini? Kita bisa, Bung. Kita harus bangkit untuk memerdekakan bangsa sendiri. Mengapa harus menunggu janji manis itu? Jepang sendiri sudah kalah dalam perang sucinya. Segelintir ini tak akan mampu mengalahkan armada perang milik Jepang. Coba kau perlihatkan padaku. Mana bukti kekuatan yang kau perhitungkan itu? Tapi, semakin cepat kita memproklamasikan kemerdekaan, akan semakin cepat pula kita mengakhiri penderitaan rakyat yang telah ditanggung selama ini. Inilah yang ditunggu-tunggu oleh bangsa kita, Bung. Baiklah, tapi berikan kami waktu sebentar untuk berunding. Tapi kita tidak boleh gegabah, Bung. Semuanya perlu waktu untuk mempersiapkannya dengan matang agar tidak terjadi sesuatu yang mengira. Saya setuju, Bu. Menurut saya yang terpenting sekarang adalah bagaimana kita menghadapi sekutu yang kembali bangkit untuk menguasai negara ini. Selain itu, untuk masalah kemerdekaan sebaiknya kita bicarakan lagi pada sejak PPKI 18 Agustus mendatang. Lalu bagaimana dengan pendapat golongan muda? Apakah kita abaikan saja? Lagi pula mereka masih muda, pemikiran mereka terlalu pendek. Kita harus melihat ke depan, mempersiapkannya dengan matang. Kalau tidak, bagaimana nanti jika semuanya berantakan? Baiklah, Bung. Berarti kita semua sudah sepakat. Bagaimana jika kita memastikan Soekarno agar tidak mendapat pengaruh Jepang? Ide bagus. Tapi di mana wilayah yang cocok? Dekat, Tembok. Bagaimana jika di sana? Apakah di sana aman dari jangkauan Jepang? Sangat aman. Bahkan di sana juga dijaga ketat oleh pasukan mereka. Baiklah, besok ini kita jemput Soekarno Hatta. Kita bawa pergi ke Rengas Dengklok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk. Anda apa saudara datang sepagi ini? Kami bermaksud untuk membawa Anda dan Sukarno untuk menuju tempat pengasingan. Tempat pengasingan? Apa yang saudara maksudkan? Ya, kami akan membawa kalian untuk diasingkan. Kami akan ikut. Sebaiknya Ibu Fatmawati turut serta, Bung, untuk menjamin keselamatan mereka. Baiklah, saya akan Mari, Bu. baiklah. Apakah saudara tahu di mana saudara akan saja di mereka dan akan jamin akan pergi ke Jakarta. Ada kalian golongan pemuda
Anda bersumpah untuk itu? Kau bisa percaya padaku nanti. Baiklah, kami akan memberitahu tempatnya. Di Rengas Dengklok. Enak. Tolong antarkan kami ke Rengas Dengklok sekarang. Maaf saya Pak. Baiklah, kalau begitu naiklah. Nah, jelaskan sekarang, mengapa saudara sekalian membawa kami ke sini? Maafkan atas kelancangan kami, Bung. Ini demi keselamatan Anda. Kami ingin membicarakan masalah proklamasi kembali. Bukankah tempoh hari sudah kami katakan kepada kalian, masalah kemerdekaan masih akan dibicarakan dalam sidang PPKI? Yang benar adanya, tetapi kami semua berpendapat, mengapa menunggu untuk memerdekakan Jepang? Mengapa menunggu hasil sidang PPKI? Kalau kita bisa bergerak dengan kekuatan sendiri. PPKI itu lembaga bentukan Jepang, Bung. Kami ingin memproklamasikan kemerdekaan tanpa campur tangan dari Jepang. Pendapat itu benar, namun kita masih terlalu dini untuk memproklamasikan kemerdekaan. Selain itu, kita masih belum siap dan membutuhkan bantuan dari Jepang untuk merdeka. Bagaimana bila perkataan Jepang tentang kemerdekaan bangsa kita hanya janji manis belaka? Apa yang Anda akan lakukan? Apakah kita akan selalu menunggu janji kemerdekaan itu? Kita harus memproklamasikan kemerdekaan sekarang juga. Demi rakyat yang sudah bertahun-tahun terjajah di negeri sendiri. Mereka berhak bebas, dan sekarang saatnya. Tenang saudara sekalian, mari kita bicarakan semuanya dengan kepala dingin. Tidak perlu ada ketegangan. Saya mengerti perhitungan Anda berdua mengenai proklamasi ini. Kita memang belum mempertimbangkan semuanya dengan matang. Tapi saya percaya kita dapat bangkit dan memanfaatkan situasi ini. Kesempatan ini tidak datang 2 kali, Bung. Apa yang mereka katakan, semua itu benar. Saya mendukung mereka. Tapi, apakah kita bisa? Misi, Assalamualaikum. Kalian semua baik-baik saja. Bagaimana dengan keputusannya? Kami setuju, kemerdekaan dilaksanakan tanpa campur tangan Jepang. Lalu kapan kita akan melaksanakannya? Menurut saya, bagaimana jika kita melaksanakannya pada besok hari? Jika mungkin, ya kita akan melaksanakannya esok pagi. Permisi. Terima kasih. Selamat malam, Tuan. Ada apa? Kenapa tuan-tuan mendatangi kediaman saya? Apakah ada masalah serius? Maaf, mungkin kedatangan kami mengganggu istirahat Tuan. Kami kembali untuk menanyakan tentang berita kekalahan Jepang terhadap sekutu. Dari mana tuan mendengar berita tersebut? Kami mendengar berita tersebut dari salah satu pemuda. Katanya dia mendengar dari radio luar negeri. Memang benar berita tersebut, tapi kami masih merahasiakannya agar tidak timbul kekacauan. Karena kami masih bertanggung jawab atas keamanan Indonesia. Sekarang Tuan yang kami bingungkan, para pemuda terus mendesak agar memproklamasikan secepatnya dilaksanakan. Wah, itu merupakan gagasan yang bagus, mengingat ini adalah waktu yang tepat untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Berarti Tuan menyetujuinya. Begini, jika Tuan Maida mengizinkan, bolehkah kami menuju rumah Tuan? Boleh. Memang untuk apa? Kami telah sepakat apabila berita itu kami akan secepatnya memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Rencananya kami akan secepatnya memproklamasikan kemerdekaan Indonesia besok pagi. Apakah Tuan keberatan? Tidak sama sekali. Lalu persiapan apa yang akan kita siapkan? Rencananya kami akan membuat naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Ya sudah, mari kita membuat bersama di ruang makan. Kita tidak boleh membuang waktu percuma, kan? Rasanya terlalu banyak orang kalau kita membuat naskah ini bila bersama. Bagaimana kalau Anda, Bung Hatta, Ahmad Subarjo, serta saya yang membuat naskah ini bersama? Benar, sebaiknya memang mereka lah yang harus menuju ruang makan. Tapi bagaimana dengan para pemuda ini? Biarkan mereka menunggu kita di sini. Ayo Bung Karno, Bung Hatta, dan Subarjo. Biarkan saya yang bicara. Baiklah, silakan. Untuk pembukaan, kata apa yang bagus? Sepertinya kata proklamasi cocok untuk naskah ini. Ya, bagus. Lalu, untuk isinya apa?
Bagaimana kalau kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia? Itu bagus, karena naskah ini menyatakan kemerdekaan bangsa kita. Itu kan bagian pembukaan. Lalu bagian isinya bagaimana? Saya sudah berpikir begini, hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan seksama dan dalam tempo sesingkat-singkatnya. Ya, bagus. Semuanya sudah selesai. Jadinya seperti ini. Alhamdulillah, akhirnya selesai juga. Bagaimana jika kita sudah menghampiri para pemuda? Apakah mereka ingin menyetujui isi dari naskah ini? Ya sudah, ayo kita menghampiri para pemuda. Bagaimana naskahnya sudah selesai, Bung? Sudah, akan saya bacakan. Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan bangsa Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Mungkin ada yang ingin ditambahkan? Ada kata-kata yang janggal, jadi perlu dirubah sedikit. Baiklah, kita akan memperbaikinya sekali lagi. Itu lebih baik. Maaf, apakah saya bisa mengetik naskah ini dengan perubahan-perubahannya? Saya bisa, Bung. Ya sudah, cepat kerjakan. Baiklah. Ini, Bung, naskahnya sudah selesai. Sekarang tinggal siapa yang mau menandatanganinya. Terima kasih. Bagaimana kalau naskah ini ditandatangani oleh anggota PPKI? Menurut saya, sebaiknya naskah ini jangan ditandatangani oleh anggota PPKI. Emangnya kenapa? Lantas siapa yang akan menandatanganinya? PPKI kan lembaga bentukan Jepang. Kita sepakat untuk melakukan proklamasi kemerdekaan tanpa bantuan Jepang. Benar nak apa yang kamu ucapkan. Bagaimana ini, Bung? Apakah Bung suka menemukan cara mengatasi hal tersebut? Baiklah, dari kalian ada yang dapat menyelesaikan masalah ini? Bagaimana jika naskah ini ditandatangani oleh hadirin yang datang saat ini? Seperti ketika Amerika menandatangani teks deklarasinya. Jangan, kita tidak boleh meniru. Kita harus berbeda dari negara lain. Lalu, bagaimana, Bung Karno? Karena semua ini berkat jasa-jasa Indonesia. Berarti atas nama bangsa Indonesia. Saya setuju, dan saya punya usul. Yang menandatangani teks proklamasi cukup Anda dan Bung Hatta sebagai wakil dari bangsa Indonesia. Bagaimana? Usul yang bagus. Bagaimana? Setuju? Setuju. Nah, sekarang naskah ini sudah selesai. Sekarang yang kita harus pikirkan, di mana naskah ini akan dibacakan. Kami sudah menyiapkan tempat di mana naskah proklamasi ini akan dibacakan. Di mana? Lapangan Ikada. Saya menolak. Memangnya kenapa? Karena kalau kita membacakan naskah proklamasi ini di lapangan Ikada, pasti akan menimbulkan bentrok dengan tentara Jepang. Benar juga. Kenapa ya saya tidak berpikir sampai di situ? Bagaimana kalau kita membacakan naskah ini di rumah saya? Saya setuju. Mungkin dengan itu tentara Jepang tidak akan mengacau proklamasi kemerdekaan Indonesia. Setuju. Ya sudah, naskah sudah selesai disusun. Bagaimana kalau kalian pulang ke rumah masing-masing dan istirahat saja? Lihatlah, kalian begitu lelah. Ya, kami sudah lelah semua. Sebaiknya kami pulang saja. Sebelumnya, terima kasih atas izin Tuan. Ah, tidak apa-apa. Baiklah, Tuan. Jika begitu, kami pamit untuk pulang.
Alhamdulillah, akhirnya semua berjalan dengan lancar. Terima kasih telah menangani saya di saat-saat yang cukup menguras pikiran ini. Iya Pak, terima kasih atas Allah yang telah memberikan jalan untuk bangsa kita untuk melaksanakan kemerdekaan. Oh iya, kalau yang direncanakan di atas Sudah, kami akan melaksanakan yang nanti akan diri. bukankah kita juga punya bendera Pak? Lantas bagaimana? Ya ampun, Bapak sampai lupa. Bu, kalau begitu bagaimana Ibu yang menjadikan benderanya? Tapi ibu tidak punya kain Pak. Yang ada punya kain merah dan putih. Tidak. Tentu saja, buatlah bendera sesederhana mungkin. Yang penting kita sudah menyediakannya. Baiklah Pak. Oh iya, ibu punya ide. Kita namakan saja bendera tersebut Sangsaka Merah Putih. Bagaimana? Ide yang bagus. Ya, bendera pusaka. Warnanya merah putih menjadi sangsaka. Siap sana menyusun pidato yang nanti akan Bapak bacakan. Baik, Bu. Ini Pak, benderanya sudah jadi. Baik, Bu. Terima kasih banyak ya, Bu. Trimurti. Siap, Bu. Tolong kibarkan bendera ini sebagai tanda awal kejayaan bangsa ini. Siap, Bu. Saya akan menyuruh anak didik saya untuk mengibarkannya. Hei kalian, jaga baik-baik bendera ini. Kalian mendapatkan kehormatan untuk mengibarkan bendera ini pertama kalinya dalam sejarah Indonesia. Siap, Komandan. Kami tidak akan mengecewakan Anda. Saudara-saudara sekalian, saya telah meminta saudara hadir di sini untuk menyaksikan peristiwa maha penting dalam sejarah bangsa kita. Berpuluh-puluh tahun kita bangsa Indonesia telah berjuang untuk merdeka, bahkan telah beratus-ratus tahun lamanya. Gelombang aksi kita tidak putus dalam perjuangan untuk memerdekakan negeri ini. Kita jatuh bangun menyusun kekuatan untuk menggapai cita-cita Indonesia bebas dari penjajahan bangsa lain. Semalam, kami para pemuka-pemuka rakyat Indonesia dari berbagai penjuru bergabung untuk memusyawarahkan permusyawaratan itu. Seia kata berkata, inilah saatnya bagi kita untuk mengobarkan api revolusi kemerdekaan Indonesia. Saudara sekalian, dengan ini kami menyatakan kebulatan tekad itu. Dengarkanlah proklamasi kami. Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan bangsa Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia. Tegak maju, jalan. Pada Sangsaka Merah Putih, hormat, gerak.
Indonesia dinyatakan merdeka. Belum lagi ngapain? Wah, kebetulan kamu. Ke kertas apa? Aduh, keluarnya ini seperti tidak tahu saja. Ini kertas bukan? Ya sudah tahu itu kertas, tapi kertas apa, Bu? Oh, ini berita tentang kemerdekaan Indonesia yang diproklamirkan oleh Bung Karno tadi pagi. Oh, gitu ya. Udah selesai, Bu. Baik, kapan kita akan menyiarkan berita itu ke publik? Secepatnya. Udah selesaikah, Bung, menulisnya? Udah beres ini. Hanya tinggal disiarkan saja. Tunggu apa lagi, Bu? Ayo kita ke ruang penyiaran. Baiklah, Bu. Kamu duluan saja. Aku masih ada urusan di tempat lain. Baik, Bu. Bu, tolong siarkan berita tentang proklamasi kemerdekaan ini selama 3 kali berturut-turut. Baiklah Tuan Waidan, saya akan menyiarkan berita ini selama 3 kali. Selamat siang pemirsa, saya Bevus. Kali ini kita mendapat berita baru dari Indonesia. Berita bahagia bagi seluruh rakyat Indonesia karena hari Jumat pagi, 17 Agustus tahun 1945, Indonesia telah resmi merdeka. Sebelumnya hidup Indonesia merdeka, merdeka, merdeka. Kemerdekaan ini telah diproklamirkan oleh Insinyur Soekarno. Terima kasih. Berikut bunyi proklamasi kemerdekaan Indonesia. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Kalian berdua, hentikan penyiaran berita ini segera, kalau tidak akan kami jatuhkan hukuman. Teruskan saja pekerjaanmu, Bu. Hiraukan semua perkataan mereka. Kita harus secepatnya menyiarkan berita ini kepada seluruh rakyat Indonesia. Ulang berita ini setiap sejam hingga semua rakyat mengetahuinya. Bagaimana ini? Pemancaran radio Domeni telah disegel dan para pegawai dilarang masuk ke kantor tersebut. Bagaimana kita akan menyiarkan berita tersebut kepada seluruh rakyat? Ya, bagaimanapun caranya kita harus segera menyiarkan berita ini kepada seluruh rakyat. Baiklah, begini saja. Bagaimana kita ambil alat-alat radio yang berada di kantor berita Domai dan kita pindahkan ke tempat lain. Kemudian kita bisa terus sebarkan berita proklamasi ini. Itu ide yang sangat baik, tapi bagaimana kita mengambil peralatan tersebut sementara kantor berita Domai telah disegel oleh pihak Jepang? Untuk itu kita harus mengambil peralatan tersebut sedikit demi sedikit. Terus kita mau membawa peralatan tersebut kemana? Kita bawa semua peralatan tersebut di rumah Waidan Panalewenyang berada di Jalan Menteng 31. Yang bagus segera kita lakukan. Selamat siang pemirsa, baru saja kita mendapatkan berita dari Jakarta bahwa Indonesia telah merdeka. Saya Bejo, kita sambut berita baru dari Indonesia. Berita bahagia bagi seluruh rakyat Indonesia karena hari Jumat 17 Agustus tahun 1945 Indonesia telah resmi merdeka. Sebelum Indonesia merdeka, kemerdekaan ini telah diproklamasikan oleh Insinyur Soekarno. Terima kasih.